Sahabat, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan berbicara ringan mengenai beberapa devosi kepada Santo Yosef. Sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, sore ini saya tidak ingin membahas sesuatu tema mengenai Santo Yosef, bagaimana pribadinya, nilai-nilai apa yang bisa kita teladani dari Santo Yosef. Tapi sebagai selingan, saya mengajak Anda untuk mengenal beberapa devosi kepada Santo Yosef. Karena saya yakin banyak di antara kita belum begitu mengenal devosi-devosi kepada Santo Yosef. Kita sudah memiliki banyak devosi kepada Santa Maria, banyak sekali. Kita memiliki devosi kepada Santo Santa, devosi kepada Hati Kudus Yesus, ya itu harus. Kita setiap Jumat pertama misalnya kita memberikan diri kepada hati terkudus Yesus. Tapi sedikit orang yang memiliki devosi kepada Santo Yosef. Kita kerap kali mungkin tidak menyadari atau lupa bahwa Santo Yosef itu adalah tokoh penting dalam sejarah keselamatan ini. Karena kesediaan Santo Yosef untuk menerima tawaran Allah seperti yang kita lihat kemarin-kemarin kan, itu memungkinkan untuk kemudian Yesus hadir, bertumbuh, dan melaksanakan misinya. Nah, seperti janji saya tidak akan membahas banyak hal soal nilai-nilai Santo Yosef, tapi saya ingin promosi beberapa devosi kepada Santo Yosef. Nah, yang pertama yang saya promosikan adalah devosi Rosario Santo Yosef. Kita mengenal dong Rosario kepada Bunda Maria, yang dulu ada 3 peristiwa, sekarang jadi 4 peristiwa. Nah, Rosario Santo Yosef itu cukup unik. Nah, bentuknya seperti ini. Kurang begitu kelihatan ya, sebentar, saya zoom sebentar. Nah, ini seperti rosario yang kita kenal, itu yang ujungnya biasanya kan salib, tapi ini ujungnya adalah medali Santo Yosef. Nah, kebanyakan yang kita miliki itu adalah medali keluarga kudus, di mana ada Santo Yosef, ada Bunda Maria, dan ada Yesus. Tapi juga ada medali-medali yang memang khusus medali Santo Yosef. Kemudian manik-maniknya juga berbeda.
Perhatikan, warnanya adalah ungu dan putih. Jadi setelah medali Santo Yosef itu ada manik ungu, kemudian manik putih, lalu ada 3 manik ungu, lalu ada manik putih lagi, ada manik ungu 3, kemudian manik putih lagi, kemudian manik ungu 3, manik putih lagi, terus begitu. Nah, yang tradisional, yang lama, jumlah manik putihnya itu ada 16 dan jumlah manik ungunya mengikuti. Mengapa? Karena di situ ada 3 peristiwa Rosario Bunda Maria. Peristiwa Rosario Bunda Maria. Jadi peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Nah, maka bentuk rosarionya pun harus mengikuti. Jadi, kenapa harus mengikuti? Karena doa yang kita doakan adalah kita menyebut peristiwa-peristiwa yang ada dalam Rosario Bunda Maria. Jadi, mendoakannya begini. Jadi, pada manik atau pada medali Santo Yusuf ini kita membuat tanda salib. Kemudian pada manik ungu kita mendoakan begini. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Nah, itu kita doakan pada manik ungu. Kemudian kita mulai manik putih. Manik putih yang pertama itu kita memulai dari peristiwa gembira yang pertama. Jadi kita menyebut peristiwa gembira yang pertama itu apa? Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Lalu diikuti doa salam Maria 2 kali. Maka setelah kita menyebut peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat. Lalu kita mendoakan doa 2 kali salam Maria. Nah, setelah itu pada manik yang ungu, 3 manik ungu ini kita mendoakan terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Kemudian manik putih berikutnya, yang kedua, peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Begitu seterusnya sampai seluruh peristiwa Rosario itu selesai. Sederhana. Nah, persoalannya adalah kita tidak mudah menjumpai Rosario seperti ini. Jadi kebanyakan yang kita miliki itu adalah rosario biasa. Jadi rosario seperti ini kan, salib, kemudian dengan peristiwa ini lalu 10 manik-manik. Ini rosario yang biasa. Maka ya mungkin kita bisa membuat sendiri, atau kalau memang sudah ada di toko-toko ya kita bisa membelinya. Ini devosi yang pertama adalah Rosario Santo Yosef, atau istilahnya kaplet Santo Yosef. Kalau ada kaplet Divine Mercy, kaplet Hati Kudus Yesus, dan seterusnya, ini kaplet Santo Yosef, atau lebih mudah kita mengenal Rosario Santo Yosef, seperti itu. Sahabat, mari kita tutup hari ini dengan berdoa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tidak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah
agar Dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.